Yesusku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Yes, mereka tahu Haleluya. bagi Tuhan. Yes. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji, disembah. Yes, mari kita semua mau serukan namanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Mari semua. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari semua katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia hidup berkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Raja di atas segala raja, nama yang berkuasa. Mari semua serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya,
Yes, haleluya. Yes, sungguh sukacita pada siang hari ini, amin. 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 Mari jemaat semua boleh dipersilakan untuk duduk. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau selalu ada ya Tuhan, tidak pernah ya Tuhan Kau meninggalkan kami Tuhan. Yes Tuhan, meskipun kami dalam kesesakan ya Tuhan, Kau selalu ada ya Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan, selalu Tuhan. Dalam setiap waktu kami ya Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami mau selalu ya Tuhan berpegang kepadamu ya Tuhan. Jesus Tuhan. Yes, hallelujah. Thank you Lord. Jesus, I want you, I need you Lord. Jesus, thank you Jesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yes, ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, selamanya Tuhan. Yes, Jesus, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Yes, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Yes, jemaat semua. Saya mau ajak jemaat semua, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan dari dalam hatimu yang paling dalam. Allahku, rasa tenang hatiku, Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku. Oh, hanya padamu, hanya dekat padamu Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yes, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Yes, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yes, ku ingin selalu Ku Tuhan. ingin selalu Yes, bersekutu denganmu Tuhan. bersekutu denganmu, Menikmati Engkau Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yes, ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. selamanya. Saya ajak setiap kita berdiri. Kita bersyukur karena anugerahnya. Kita diselamatkan. Karena anugerahnya kita diubahkan. Di dalam anugerahnya juga kita dimampukan untuk bertumbuh dalam kodrat ilahi. Kita mengucap syukur buat anugerahnya yang mulia. Korabakasyadakara. Shikaralabala. Majesty, majesty,
Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Majesty, majesty, forever I'm changed by your love. In the presence of your majesty. Here I am, humbled by your majesty. So free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, your greatest sacrifice. Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Oh majesty, 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 forever changed by your love. In the presence of your majesty. Oh majesty, 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 your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Oh majesty, 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 forever I'm changed by your love. In the presence, di dalam anugerahnya bukan saja kita diselamatkan, tapi di dalam anugerahnya kita diubahkan. Dari manusia berdosa menjadi manusia ilahi. Dari orang jahat menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada satupun ikatan dosa belenggu apapun dalam hidupmu yang tidak bisa diubahkan dalam anugerahnya. Di dalam hadiratnya engkau terus diubahkan. Itulah sebabnya yakin, percaya bahwa kuasa yang memulihkan, kuasa yang mengubahkan terjadi saat ini dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus Sang Anugerah, hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu tidak sama lagi. Engkau menjadi pribadi yang berbeda dan pribadi yang siap untuk membuat perbedaan. Haleluya. Amen, 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 amen. Nyanyikan pujian ini dengan penuh penghayatan. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am,
Empty-handed but alive in your hand. Oh, majesty, majesty. Forever I'm changed by your love. In the presence of your majesty, oh, majesty, hallelujah, majesty. Your grace has found me just as I am. Balabalaba shandakara papa shandaralaba. Yes, fire to transform your people. Oh, majesty, majesty. Papa shandarala. Somebody, hallelujah. Forever I am changed by your love. In the presence, majesty, oh, majesty. Forever I am changed by your grace. In the presence of your majesty, 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 majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Oh, majesty. Kirala bala 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 shakara baba baba shana. Kirala bala bala shana. Forever I am changed in your love. In the presence of your majesty. Kirala baya shandara lama lama ya shandara lama lama ya shandara lama ya. Kiara lama lama ya shande. Kira papa shandara lama ya shandara lama ya shandara. Ora bashanda karala ya shandara lamo. Kiara lama lama ya shandara lama ya shandara lama ya la lamo. Yes, lawatan Tuhan terjadi bu pagi hari ini. Ya, terima lawatan Tuhan mengubahkan hatimu, mengubahkan hidupmu. Yes, kira lama shandara lama. Kurala bala bashandara la bala bashandara la bala bala. Kurapa bashandara la baya shandara la bala. Kirala bala bala baya shandara la bala baya shandara la bala bala. Kurapa papa bashandara la bashandara la papa basha. Kirala bala 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 bala. Sejak engkau berjumpa dengan Yesus, sejak hari itu hidupmu tidak sama lagi. Engkau diubahkan oleh kuasa anugerah hadiratan firman-Nya. Roh Kudus bergerak bekerja dalam hidupmu, mengubah hidupmu. Engkau bebas dari segala ikatan belenggu dosa apapun. Engkau bebas dari setiap kejahatan buruk, perilaku jahat, perilaku tidak bermoral. Di dalam hadirat-Nya engkau diubahkan. Sebab itu nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Saudara merasa pendeta, aku masih mengalami ikatan-ikatan dosa. Aku masih dikuasai oleh dosa tertentu. Aku masih berperilaku tidak bermoral. Aku masih melakukan kejahatan. Aku masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Aku pengen dibebaskan. Aku mau diubahkan. Saat ini kita nyembah Tuhan dengan lagu ini. Nyanyikan dengan penuh iman, percaya. Hari ini juga engkau disembuhkan. Saat ini juga engkau dilepaskan. Saat ini juga engkau dipulihkan. Dipatahkan setiap belenggu-belenggu dalam hidupmu. Engkau dibebaskan. Jadi orang yang merdeka. Jesus. Oh.
keralabalaba. Majesty, majesty, majesty. Hidupku takkan sama lagi. Ku diubahkan, ku dipulihkan jadi manusia baru. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, 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 kuralabalaba syata karala. Majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your man. Katakan ubahkan hidupku Yesus. Majesty, sembah Dia. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Oh, majesty, majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Kirapapapa syadara laba syadara laba laba laba. Huriara laba 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 syadara laba laba syadara laba. Huriara laba 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 syadara laba 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 syadara laba. Huriara laba 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 syadara laba laba. Huriara laba 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 syadara laba 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 syadara laba laba. Ora laba 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 ya syadara laba laba laba. Ira laba 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 syadara laba 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 laba. Ora baba baba syadara laba laba syadara laba laba laba. Ora laba 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 laba. Ya api yang menyucikan, api yang menguduskan dilepaskan di tengah kami. Api yang mengubah, api yang mentransformasi, api yang memulihkan. Dicurahkan di tempat ini. Terima dalam nama Yesus. Ora laba laba laba. Angkat kedua tanganmu. Yes, angkat kedua tanganmu dan biarlah urapan itu dilepaskan dalam hidup. Ira laba laba syadara laba laba syadara laba laba. Kura laba laba syanda kara laba. Ora kabu kaba syanda. Reshando kara laba laba. Kuria laba laba syadara laba. Ora laba 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 syadara laba laba laba. Kira laba 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 syandara laba laba syadara laba. Ura laba 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 syadara laba laba syandara laba laba syadara. Kira laba 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 syadara laba laba laba. Ya, engkau diubahkan, katakan amin. Engkau disembuhkan, engkau dilepaskan, engkau diubahkan. Engkau manusia baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ora laba laba syadara laba laba syadara laba laba laba. Kura laba 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 syadara laba 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 laba. Kura laba 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 laba. Dosa tidak berkuasa atas hidupmu lagi. 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 Engkau bebas. Engkau bebas. Merdeka dalam nama Yesus. Terima. Alami dalam nama Yesus. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, Jesus. Majesty, yes. Majesty,
am changed by your love. In the presence of your majesty, 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 majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your majesty, yeah. Majesty. Woo. Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, 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 majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty. Woo-hoo. Hallelujah. Hallelujah. Katakan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar firman. Kami siap menjadi pelaku firman. Amen. Silakan sebagai keluarga kerajaan Allah, kita welcoming satu dengan yang lain. Ngobrol sebentar, tanyakan namanya kalau belum kenal, tinggalnya di mana, lalu juga Cinta keluarga Lin mesra sekali, mengasihi betapa ku keluarganya Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Oke. Haleluya. Shalom semuanya. Terima kasih buat doa jemaat Tuhan yang ikut secara onsite maupun yang mengikuti live streaming secara online. Saya baru tiba kemarin sore ya, di rumah teribanya agak malam, bukan agak malam, tidak terlalu malam. Dari pelayanan sebagai pembicara utama di Youth Conference, konferensi anak-anak muda di Sabah. Dihadiri ribuan orang pada acara itu. Dan ya puji Tuhan suara saya masih oke ya, masih sudah bisa denger ya. Serak-serak basah karena saya tiap kali bicara 1,5 jam begitu. Belum ditambah melayani lawatan Tuhan satu persatu, dan luar biasa Tuhan melawat anak-anak muda dengan sangat luar biasa di malam hari Jumat. Bahkan setelah saya khotbah 1 jam lebih sedikit, kemudian altar call itu lawatannya hampir 2 jam. Itu karena pun saya stop. Karena saya harus kembali ke kota Kinabalu pada tengah malam. Saya sedang melihat anak-anak muda sedang bangkit mencintai Tuhan. Dan saya percaya juga anak-anak muda di tempat ini bangkit mencintai Tuhan. Ya.
Percayalah bahwa kehidupan terbaik yang Anda sedang impikan dan rindukan adalah ketika hidupmu selaras dengan kodrat ilahi. Ketika hidupmu memanifestasikan kodrat ilahi. Kodrat itu bicara mengenai watak atau akhlak atau sifat dasar. Kebanggaan yang luar biasa adalah ketika diri kita itu bisa memanifestasikan kodrat ilahi. Ya, itulah sebabnya saya berdoa supaya jemaat Tuhan punya sebuah kerinduan untuk bertumbuh dalam kodrat ilahi. Ya, jemaat Tuhan bertumbuh dalam kodrat ilahi. Saya ajak kita baca dalam 2 Petrus. Ya, yang pertama, mulai ayat yang kedua. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Karena kasih karunia dan damai sejahtera, bukan karena ya, tapi kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3. Silakan dibaca saudara di Bible saudara. 2, 3. Dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Rancangan Allah sejak semula buat kita adalah tinggal dalam kerajaannya. Tinggal dalam kerajaannya berarti mengalami semua yang terbaik dalam kerajaannya. Kejadian 1 ayat 31 mencatat ketika Tuhan selesai menjadikan semuanya dikatakan semuanya sungguh amat. Itulah gambaran dari apa yang ada dalam kerajaan surga. Semuanya sungguh amat baik. Kalau kita bicara kerajaan, ada kerajaan yang maju, ada kerajaan yang belum maju atau sedang berkembang. Ada kerajaan yang kaya, ada kerajaan yang miskin. Ada kerajaan yang peradabannya baik sekali, peradabannya sangat tinggi, sangat unggul, tapi ada yang peradabannya rendah. Beberapa saudara sudah sempat mengunjungi negara-negara yang lain. Saudara punya pembanding. Ketika saudara ke negara A, saudara kok merasakan, melihat, atau mengalami sesuatu yang menurut saudara kayaknya jauh lebih bagus ya dari di negaraku gitu ya. Atau boleh
Jadi saudara bilang sebaliknya di tempatku jauh lebih bagus. Ada tempat yang saya bilang wow great bagus kalau ini ada di Indonesia ya. Atau kalau ini dilakukan di Indonesia. Atau kalau orang Indonesia seperti ini. Tapi sebaliknya saudara juga menemukan di tempat itu ada hal-hal yang di Indonesia jauh lebih baik. Saya pertama kali ke Malaysia itu ke Kuching. Ya negara bagian atau negeri Sarawak. Bukan negara bagian, negeri Sarawak. Nah saudara ada hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa di Kuching saya jarang sekali mendengar klakson di sepanjang jalan. Ya, jadi hanya bunyi mobil saja. Tapi sulit terdengar bunyi klakson. Bunyi klakson itu hanya dua. Yang pertama, kalau kondisi di depan membahayakan, dia mau mengingatkan orang di depan, dia klakson. Atau yang kedua, klakson biasanya kepada pengemudi yang ugal-ugalan. Yang sembarangan, yang bisa mencelakakan orang lain. Nah itu di klakson itu marah. Hanya dua. Itu ciri masyarakatnya udah maju cara berpikirnya. Etika berlalu lintasnya bagus. Tapi bagaimana dengan Cilengsi atau Cibubur? Kok ketawa? Ada apa dengan Cilengsi dan Cibubur? Masyarakatnya belum maju ya? Ya, peradabannya masih kurang gitu ya. Sehingga kita tidak aman dan nyaman berlalu lintas. Serap membayangkan kalau kita tinggal dalam kerajaannya. Wow. Super duper peradabannya maju sekali. Saya harap kita semua rindu tinggal di kerajaan seperti itu. Sejak usia 21 tahun saya melayani di Australia. Belum ketemu Ibu Sheryl di usia 21 tahun. Dan ketika saya ada di sana saya mengelilingi 3/4 dari benua Australia. Nah, saya bilang wow, aku ingin tinggal di negara seperti ini. Semuanya bersih, rapi, tertib. Dan tidak banyak orang Indonesia yang ngambil SIM-nya di Australia. Tapi saya salah satu orang Indonesia yang mengambil SIM saya di Australia. Nah jadi ada 2 tahap ya untuk ngambil SIM. Tapi untuk sebelum ngambil SIM saya 3 tahap. Tahap pertama ikut kursus dulu. Ya ikut kursus mengemudi. Setelah itu ngambil SIM-nya yaitu dengan tes teori, ujian teori. Ujian teorinya saya disodorkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia dulu. Karena dia tahu saya orang Indonesia. Ternyata saya fail, tidak lulus tes teori. Dia petugas transportasi, kalau di sini yang ngurus polisi lalu lintas. Kalau di Australia Departemen Perhubungan. Ya. Jadi pihak petugas berkata silakan Pak kalau mau diambil lagi SIM-nya, mau diambil SIM-nya, tes lagi teorinya. Ya, saya nggak bisa ngajak orangnya ke belakang, Pak udahlah Pak, cincailah. Udahlah mau berapa Pak, udah tak bayarin supaya ayo cepet aja. Nggak bisa kalau di sana kan. Jadi saya mesti tes teori yang kedua. Tes teorinya, ya, saya minta yang bahasa Inggris aja. Wah, sok jago bahasa Inggris. Ternyata benar, justru ada kesalahan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
Jadi ketika bahasa Inggris saya ngerti, saya ngisinya benar semua. Lulus, Cailah jago bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia. Sekarang test drive. Test drive ada titik-titik tertentu di jalur perlintasan kendaraan yang harus diperhatikan rambu-rambunya. Itu akan punya penilaian yang sangat strict di situ. Yang pertama adalah school zone. Zona sekolah nggak boleh ada pelanggaran. Mereka sangat menjaga keamanan di sekolah. Jadi 40 km per jam. Saya kelewat 1-2 km begitu. Langsung itu gagal itu. Fail 1. Oke, kemudian terus dilanjutkan sampai di jalur highway. Jalur highway, jalur semacam tol gitu kan. Highway boulevard, jadi lebar-lebar gitu jalannya. Ada 3 lajur. Saya langsung ngambil, send ke kanan, karena mau belok kanan. Tapi saya kurang memperhatikan bagian kiri saya. Itu kan jalur cepat. Sehingga semua kendaraan melaju dengan cepat. Berarti kita yang mau belok, mau masuk dan belok itu harus tunggu. Saya nunggu sebentar tapi saya nggak ngelihat ke kiri, saya langsung ngambil ke dalam untuk ke kanan. Si petugas yang nilai saya ada duduk di belakang mobil kan. Dia bilang, "Watch out, car from your left." Saya baru lihat ke kiri, ngerem tiba-tiba, fail yang kedua. Lalu diteruskan lagi. Lampu hijau dari jauh. Wes. Itu highway 100 km. 80 km. Iya. 80 km. Karena dia tidak boleh speednya nggak boleh terlalu di bawah. Jadi misalnya angka 80 tapi kita jalannya 50 nggak boleh. Harus dekat 80. Ya. Lebih nggak boleh ya. Saya jadi ambil kecepatan dekat 80. Masih hijau nih, saya aman nih. Saya nggak ancang-ancang bahwa ini sudah dekat lampu traffic light, harusnya saya turunin speednya, kecepatan. Jadi masih tetap yang itu. Udah langsung, das kuning merah. Saya ngerem, tiba-tiba fail yang ketiga. Udah Pak, nggak bisa dilanjutkan, mari kita ke minggir. Ini hasil penilaian Anda fail 1, 2, 3. Anda fail, Anda nggak dapat SIM. Silakan kalau Anda mau ngambil SIM lagi, ikuti dari awal. Itu dia. Saya ikuti lagi saudara ngambil SIM. Saya test drive lagi. Kali ini lulus. Wah, itu dia. Nah, saudara lihat, ini contoh. Kita ada dalam satu negara yang ikut aturan, kan enak gitu kan. Selama kita ikut aturannya dengan benar pasti kita dapat. Tapi ada di negara tertentu kita ikut aturan malah nggak dapat. Sehingga kita terpaksa ikut yang bukan aturan atau disuruh melanggar aturan. Itu baru diacungi jempol. Tapi di dalam kerajaan Allah tentu tidak demikian. Nah, ini adalah gambaran saudara bahwa sebuah kerajaan Allah, maksud saya sebuah kerajaan atau negara itu mempunyai peradaban masing-masing. Dan peradaban tertinggi adalah peradaban kerajaan Allah. Alangkah bahagianya kita tinggal di dalam kerajaan itu. Iya kan? Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah menjadi rancangan Allah sejak semula. Kita saudaraku didesain oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah serupa dengan gambarnya. Ya, supaya kita saudara tetap menjaga dan memelihara bumi yang sudah Tuhan ciptakan ini sebagai lingkungan kerajaan Allah yang sungguh amat baik.
Hanya saja pemberontakan manusia merusak tatanan yang sungguh amat baik itu ke titik terendah yang berdosa. Sehingga Alkitab mencatat semuanya menjadi rusak karena keberdosaan manusia. Lalu bagaimana saudara? Kita kembali kepada kerajaan Allah itu. Tinggal dalam kerajaan. Yaitu mengenal Yesus. Di ayat yang kedua, 2 Petrus pasalnya yang 1, ayatnya yang kedua. Oleh pengenalan kita akan Yesus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, maka kita punya akses, punya jalan masuk ke dalam kerajaan kekal. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Akses masuk kerajaan sorga hanya melalui siapa? Yesus. Jalan ke Roma banyak, tapi jalan ke sorga hanya satu, yaitu melalui Yesus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus, kita punya akses ke dalam kerajaan surga. Selanjutnya Filipi 2 berkata, kerjakanlah ayat 10, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini adalah sebuah attitude, sikap menghormati atau sikap menghargai anugerah yang sudah kita terima. Bukannya justru adalah kesempatan buat dosa, saudaraku. Ya, aku kan sudah selamat. Ya boleh dong suka-suka, kan sudah dapat jaminan. Iya, jaminan itu syarat dan ketentuan berlaku. Coba aja ada jaminan yang bebas tanpa syarat, nggak ada kan? Semua jaminan itu selalu bersyarat. Keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib nggak ada syaratnya. Yesus mati udah, Dia beri hidupnya, beri nyawanya, bayar dosa kita, tebus dosa kita. Habis selanjutnya terserah kita. Kita mau menerima, menyambut keselamatannya atau tidak, kembali kepada masing-masing, betul? Tapi Yesus sudah melakukan bagiannya. Selanjutnya saudaraku, supaya kita saudara dapat masuk ke dalam kerajaannya, maka ada hal yang harus kita lakukan. Yaitu bertumbuh dalam kodrat ilahi. Katakan bersama, bertumbuh dalam kodrat ilahi. Jadi setelah saudara dan saya percaya Yesus, menerima Yesus, mengenal Yesus, langkah selanjutnya bertumbuh dalam kodrat ilahi. Bertumbuh supaya ada buahnya. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan mencari buah dari hidup kita, saudara. Ada nggak nih buah pertobatan, ya kan? Ada nggak ya buah perbuatan baik? Ada nggak buah pekerjaan baik? Ada nggak nih ya buah roh? Karena yang membuktikan keselamatan kita adalah buahnya. Iya, Yesus yang bilang, dari buahnya lah. Kamu dapat mengenal, kamu dapat mengetahui siapa orang itu sesungguhnya. Jadi kalau ngaku Kristen, ngaku anak Tuhan, perilaku hantu, bisa gak membuktikan itu anak Tuhan? Ya enggak lah. Ya kan? Jadi kita bisa buktikan kekristenan sesungguhnya kita dengan buah. Itulah sebabnya penting kita bertumbuh. Ya. Jadi kerjakan keselamatan kita itu apakah karena kita belum selamat? Loh justru karena kita sudah selamat. Karena kita udah selamat, kita menghormati kasih karunia-Nya, anugerahnya yang sudah diberikan buat kita. Maka kita mengerjakan keselamatan kita. Tujuannya supaya aku bertumbuh dalam kodrat ilahi, watak ilahi, sifat dasar Tuhan, akhlaknya Tuhan. Sampai di sini jelas, ya kan? Kenapa saudara? Kita perlu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dengan penuh hormat. Why? Kenapa?
Kenapa? Karena di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama tadi, ayat yang ke-11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, ayo dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti ada kemungkinan tidak orang yang tadinya sudah percaya dan menerima Yesus tidak mendapatkan hak penuh masuk kerajaan surga. Ada kemungkinan? Dari ayat ini ya ada kemungkinan. Ada kemungkinan saudara-saudara orang yang nyebut dirinya Kristen, percaya Yesus tidak masuk kerajaan surga. Karena dia berhenti hanya percaya dan terima Yesus, tetapi tidak mengerjakan keselamatannya. Alias tidak bertumbuh dalam kodrat ilahi. Buah pertobatannya ya enggak ada loh saudara. Ya gimana saudara? Buah pertobatannya yang enggak ada. Apa dasarnya sorga menerima dia sebagai warga kerajaan sorga? Ya. Karena dalam kerajaan sorga seseorang itu diakui sebagai warga kerajaan sorga bukan hanya karena imannya. Tapi karena perbuatan. Yakobus bilang begini, kalau lo percaya sama Yesus, oke. Tapi buktikan dong dengan buktikan ada buahnya dong. Lo kalau percaya sama Yesus, si Bolis juga percaya sama Yesus. Itu kata Petrus. Petrus tahu betul karena dia sering bergaul sama orang Batak, dia ngerti Bolis itu kan sebutan iblis dari Batak gitu kan. Si Bolga, tebing tinggi, balige, binjai, parapat, si antar, apa lagi? Iya kan? Jadi dia bilang, Bolis juga percaya sama Tuhan. Bolis malah gemetar. Kamu ketemu Tuhan masih bisa pangku kaki. Bolis gak pangku kaki. Bolis gemetar. Tapi Bolis gak masuk surga. Loh kok bisa? Lah kan dia percaya. Iya percaya tapi gak punya hak masuk surga. Loh kenapa percaya kok gak punya hak masuk surga? Karena gak ada perbuatan iman. Coba lihat kiri lihat kanan. Bilang begini. Pastikan aku lihat kamu di surga. Jadi kalau saudara kita semua sudah ada dalam kerajaan surga, tolong baku cari ya. Saya nanya Frenchie, Kak Frenchie, wow saya lihat, wih ada Kak Frenchie mantap senang happy, wih jemaat ada gitu kan. Kak Frenchie, lihat gak Pak Rianto, gue cari-cari Pak Rianto belum ketemu ini. Oh iya Pak, aku lihat dulu ya Pak. Wah di surga juga masih dipanggil Pak ini sama Kak Frenchie kan. Frenchie cari-carilah. Mana ya kan banyak sekali kan jutaan orang, miliaran orang masuk surga kan. Ya kan, cari-cari, waduh. Kelihatan tuh rambut putih juga tuh di sana. Wih rambut putih boleh masuk surga juga masih kelihatan. Aslinya masih bisa tahu itu rambut putih Pak Haryanto ya. Hai Pak Har. Pak Har lihat. Oh Frenchie. Frenchie juga masuk surga. Mantap. Pak Har. Mana Bu Nona? Gak tahu tuh Bu Nona juga. Carilah Bu Nonanya. Lah karena begini Bu Nona jangan tersinggung. Di surga kan bukan berarti suami istri sama-sama lagi. Enggak. Duduk sih boleh sama-sama. Kak Mr. Aston dan Mrs. Maria. Tapi di surga sudah tidak berlaku suami istri. Tapi saudara kakak adik senang aja berkenan biasa aja udah. Ya luar biasa kan. Nah ternyata juga Pak Haryanto ketemu Bu Nona. Oh dia happy sekali. Ya tapi dia gak bilang lagi istriku aku sayang kamu. Udah gak bilang lagi begitu. Ya kan.
Nah, di surga udah nggak ada gembala lagi sebetulnya, ada gembala satu-satunya Yesus. Tapi dasar di bumi gembala, di surga masih suruh-suruh orang juga, cari dong. Karena saya punya kerjaan itu kalau Pak John gak datang, saya cari Pak John di mana. Saya nanya pada ketua kerselnya, wah saya cari tahu anggotanya di mana nih. Kok gak datang kan nongol, kayak gini, ini nih yang saya kan lihat begini langsung di absen tuh. Aduh ini gak datang kenapa sih. Di surga masih nyari-nyari juga Ron. Padahal pekerjaan gembala udah gak berlaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini jadi doa kita semua. Kita punya aim, tujuan, kita bisa bikin determinasi. Aku harus masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Kita tetapkan tujuan bahwa kita tinggal dalam kerajaannya. Udahlah yakin di kerajaan surga itu gak panas-panas kayak sekarang panas. Saya lihat tetangga saya pasang AC lagi, ya kan? Pasang AC gitu. Kita juga berapa hari, aduh udah di ruang tamu gak ada AC ya. Pasang dasar pendetamu ini hidup dalam senang penderitaan. Aduh, itu dulu aja baru ganti tuh sofa. Kalau enggak tuh sofa robek-robek, senang kok pendetamu hidup dalam penderitaan. Hanya sengaja mau tunjukkan jemaat bahwa pendetamu hidup sederhana, tapi jangan sampai gimmick ya. Iya. Jadi kita punya hak penuh masuk kerajaan surga. Itu deh. Ini harus jadi goal kita. Amin. Nah, so what I have to do? Apa yang harus aku lakukan? Iya kan? Semua mau kan? Tinggal dalam kerajaan Yesus Kristus. Hidup kekal selamanya. Amin. Itu pilihan terbaik. Udah paling bodoh banget deh kalau saudara milih yang lain gitu, udah paling bodoh banget udah. Itu ini yang terbaik. Udah. Yeah. What I have to do, kalau saudara baca tadi 2 Petrus 1, saudara temukan kata berusaha sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh berusaha ini muncul berapa kali? 2 kali. 2 kali muncul. Nah, jemaat terkasih jangan mau dibohongin dengan pemahaman begini saudaraku ya. Pemahamannya gini, lah kita kan sudah terima anugerah. Enggak boleh ada usaha-usaha apa lagi. Ini orang apa ada otak atau enggak ada mata? Kan jelas di Alkitab masih ditulis kata berusaha sungguh-sungguh. Kok pandangan mereka bilang enggak perlu ada usaha lagi, kan kita udah selamat. Dari mana pemahaman itu saudara? Hati-hati. Karena pandangan ini telah menyeret banyak orang ke dalam kelompok yang namanya hyper grace. Ya. Yaitu kelompok yang disebut anugerah kebablasan. Dia berpikir dia gak ada tanggung jawab lagi udah. Semua kan sudah dikerjakan sama Yesus, enak aja lu. Itu orang paling harap gampang deh gitu kan. Orang-orang yang gak mau berharga, dia bilang Yesus sudah berharga kok. Ngapain gua berharga? Sampai-sampai dia bilang, ngapain sih doa fajar, ngapain kersel, ngapain, nggak perlu lagi itu bayar harga, semua nggak perlu. Karena Yesus sudah bayar, loh kita lakukan itu bukan membayar keselamatan. Bukan. Itu bagian dari tanggung jawab kekristenan kita. Supaya kita bertumbuh dalam kodrat ilahi. Nah warga kerajaan surga itu ya pertama saudaraku syaratnya bukan hanya iman. Tapi syarat yang penting Anda harus ingat. Perbuatan iman. Itulah sebabnya masih ada muncul kata itu. Punya hak penuh masuk kerajaan surga. Jadi mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oh ya sudah si Rabin ganti PowerPoint-nya ke sini ya. Tapi saya tadinya bikin 3 susun sekaligus. 3 susun. Gak apa-apa supaya lebih besar buat saudara lihat. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perlu ada kerjasama. Roma 8 ayat 28 berkata Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata turut bekerja ya dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Wah, luar biasa ya. Kita mau nggak ngalamin kebaikan Tuhan? Mau. Apa Tuhan yang kerja sendiri? Tuhan sudah melakukan bagiannya. Ada anugerah yang Dia berikan buat kita, ya kan? Nah, saudara, sunergeo penting sekali. Turut bekerja. Dalam bahasa Yunani kata turut bekerja itu sunergeo atau sinergi. Jadi kalau kita mau lihat semua yang sungguh amat baik dalam rancangan Tuhan terjadi buat kita, maka kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Baru kita mengalaminya. Jangan serahkan semua pada tanggung jawab Tuhan. Aku harus ngambil tanggung jawab. Kerjasama, perhatikan Tuhan kerjasama dengan kita. Yaitu yang pertama Dia kasih kita anugerah. Keselamatan. Dan di dalam anugerah keselamatan juga ada anugerah yang berikut. Janji. Janji Tuhan bukan janji. Tinggal janji. Apa lagi? Kalau lagu-lagu yang agak sekuler, Pak Poltak agak sulit kalau main. Saya udah ngerti lah. Dia masuknya agak salah sedikit. Janji gak seperti itu manusia. Tapi kalau Tuhan pasti tepat. Tapi perhatikan bahwa janji ini dari Tuhan juga bersifat bersyarat. Jaminan juga bersyarat, janji juga bersyarat di sini. Kalau kamu lakukan ini, jikalau baru, iya kan? Ada hal yang harus kita lakukan, syarat dan ketentuan berlaku. Baru Tuhan lakukan bagiannya. Kapan Tuhan sudah lakukan bagiannya? Yaitu karya salibnya itu adalah bagian yang Tuhan kerjakan yang sudah tidak ada lagi saudaraku yang lebih baik dari itu. Segala-galanya dari kasih Kristus, dari kasih Allah Bapa kita sudah dinyatakan buat kita di kayu salib itu. Selanjutnya bagian kita. Ya kan? Nah saudara, supaya kita bertumbuh dalam kodrat ilahi, maka penting sekali untuk kita menaruh pengharapan. Bukankah di dalam janji ada ya misalnya Sharon janji, oke, Dedi nanti one day Sharon ajak Dedi jalan-jalan ke Amerika ya. Misalnya. Kalau dia janji sama aku. Wah, saya ada pengharapan. Waduh, one day dibawa anak nih ke Amerika nih kan. Di dalam janji pasti ada pengharapan. Dari orang yang menerima janji. Tuhan punya janji-janji hebat luar biasa atas kita. Renungkan itu dalam firman-Nya. Dapatkan itu dalam firman-Nya. Kenapa Anda perlu merenungkan janji-janjinya? Supaya ada pengharapan. Pengharapan itu yang membuat Anda mau bertumbuh dalam kodrat ilahi. Karena Anda bisa dapatkan janji-janji itu hanya kalau Anda bertumbuh dalam kodrat ilahi. That's it. Iya kan? Nah, rajin ya. Kamu nilainya tinggi ya. Supaya naik kelas, papa kasih sepeda. Wah, ada pengharapan dari janji itu. Tetapi ada yang harus dilakukan oleh si anak. Untuk memenuhi janji itu. Yang berikut. Kerjasamanya apa? Ini lagi dari pihak Tuhan loh. Dunamis power. Kuasa Roh Kudus, kuasa ilahinya dikatakan. Ya divine power of God. Kuasa ilahinya diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Supaya kita dimampukan bertumbuh dalam kodrat Karena dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa saudara kita bertumbuh dalam kodrat ilahi. Kita perlu kemampuan kuasa Roh Kudus. Dan itu sudah dianugerahkan buat kita. Jadi bagian Tuhan udah dikasih sama kita. Betul nggak? Tuhan udah lakukan bagiannya dia ya kan?
Bagiannya kita hanya satu ini loh. Bagiannya kita adalah, saudaraku yang kekasih, bertumbuh dalam kodrat ilahi, yaitu dalam 7 keunggulan. Kita dapat bertumbuh dalam kodrat ilahi 7 keunggulan ini. Karena apa? Pertama, Tuhan sudah kasih kita anugerah keselamatan dan janji-janji. Yang kedua, Tuhan ngasih kita apa? Dunamis power, kuasa Roh Kudus. Bagian kita ini sebetulnya kita udah dimodalin. Tuhan menganugerahkan kepada kita semua yang berguna untuk hidup yang saleh. Bertumbuh dalam kodrat ilahi supaya kita tidak binasa. Udah dikasih semua. Bagian kita adalah bertumbuh dalam 7 keunggulan. Keunggulan 1, iman. Setelah punya iman ditambahkan keunggulan 2, kebajikan. Setelah kebajikan ditambah keunggulan 3, penguasaan diri. Pengetahuan. Setelah pengetahuan, penguasaan diri. Lalu ditambahkan yang kelima, ketekunan. Lalu ditambahkan yang keenam, kesalehan. Lalu ditambahkan yang ketujuh, kasih. Mengasihi saudara seiman, mengasihi semua orang. Kalau 7 keunggulan ini ada pada kita, maka kita tidak akan jatuh tersandung. Berarti dari itu ayat yang tadi kita bacakan. Berarti kalau orang udah percaya terima Yesus, bisa nggak jatuh tersandung? Jatuh tersandung ini yang membuat dia gagal masuk kerajaan. Tetapi kalau kamu bertumbuh dalam 7 keunggulan ini, firman-Nya berkata, kamu gak bakal jatuh tersandung. Tapi panggilan dan pilihanmu makin teguh. Makin teguh. Pastikan saudara ikuti terus, karena ini berseri. Yang akan saya sampaikan dalam sebulan 2 bulan. Karena saya percaya Tuhan mau setiap kita, jemaat di tempat ini, mengalami yang sungguh amat baik dalam kerajaannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kuralapaya syakaralamaya syakaralamaya syak. Kita akan perjamuan kudus. Tapi sebelum kita perjamuan kudus, kita akan baca dulu pengakuan iman rasuli versi GBI. Silakan para diakan bisa melayani jemaat yang belum dapat roti dan anggur. Baik, kita akan ucapkan bersama pada hitungan 1. 3, 2, 1. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Hukuman kekal hanya berlaku bagi mereka yang di luar Yesus dan bagi mereka yang jatuh tersandung dan yang murtad. Saudara yang setia sampai akhir, end game-nya sampai akhir, bertumbuh dalam kodrat ilahi, punya hak penuh masuk dalam kerajaan kekal. Mari angkat roti dan anggur tangan kanan saudara. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus
disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Mengingat kematian Kristus bagiku. Memberitakan kematian Kristus sampai ia datang lagi. Meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Masing-masing disilahkan untuk mengucap syukur atas tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu, katakan terima kasih. Dan disilahkan untuk mengucap syukur buat darah Yesus yang dicurahkan bagimu, katakan terima kasih. Mengucap syukur, haleluya. Kuralabaya syadaralabalaba syikra. Oh thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus memberi kekuatan pada rohmu, membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan, menguatkan imanmu, meneguhkan imanmu. Orabasyakaralaba. Alami kelepasan, alami kesembuhan, alami pemulihan. Oratakasyandaраламая syakaranaya masyukurubu. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Makan, minumlah, alami kuasa persekutuan. Yes. Thank you Jesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doaku ya Tuhan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat Tuhan, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, anugerah-Mu telah selamatkan aku melalui kematian Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Aku sudah diselamatkan. Bagianku hari ini adalah mengerjakan keselamatan itu dengan penuh hormat kepadamu. Aku mau bertumbuh di dalam kodrat ilahi, karena Engkau sudah menganugerahkan janji-janji yang berharga, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, supaya aku tidak mendapat bagian dalam kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal. Panggilan dan pilihanku semakin teguh dan punya hak penuh
masuk dalam kerajaan kekal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan, silakan duduk. Haleluya, mari jemaat terkasih, kita sama-sama naikkan doa syafaat kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan. Untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bahkan Kau berikan kami akses khusus Tuhan. Untuk mendapatkan hak-hak penuh atas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dengan setiap yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari demi hari Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mengerti dengan benar Tuhan. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perbuat Tuhan. Apa yang harus kami nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga masa hidup kami adalah masa hidup yang produktif untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui pikiran, perbuatan, dan tingkah laku kami Tuhan. Mari ya Bapa, kami percaya Tuhan. Bahwa rancangan-Mu dari awal adalah kami semua Tuhan. Masuk dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap kasih karunia yang Kau berikan buat kami. Dengan takut dan gentar. Mengerjakan setiap keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan. Buat hamba-Mu. Buat gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Bram Swendun Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Pewahyuan baru terus menyertai dia Tuhan. Setiap Engkau utus dia Tuhan dimanapun Tuhan. Dalam pelayanan ya Bapa. Ada tanda-tanda mujizat menyertai dia Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Biar keluarga ini adalah keluarga yang menjadi role model buat setiap jemaatnya Tuhan. Berkati setiap anak-anaknya dalam studi dan pekerjaannya Tuhan. Masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdua juga menyatakan shalom buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada penyertaan pemeliharaan-Mu seperti Engkau telah menyertai bangsa ini Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Bahkan kami melihat peningkatan luar biasa dengan adanya pemerintahan Jokowi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena ada hikmat-Mu bekerja melalui setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Ada hikmat-Mu yang bekerja dengan cara mengajaib dan heran. Bapak kami percaya Tuhan ke depan kami akan terus bertumbuh dan bertumbuh lagi bersama Engkau. Karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Karena Engkau mencintai bangsa ini Bapak. Bapak kami berdoa buat rencana pemilu nanti tahun 2024 Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini Tuhan. Roh pemecah belah kami tolak tengking usir dalam nama Tuhan Yesus. Ada unity terus dalam bangsa ini karena Engkau yang jaga, Engkau pelihara, Engkau lindungi dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin Tuhan, kami percaya itu yang terbaik yang Engkau berikan buat bangsa ini Tuhan. Mari ya Bapak, kami percaya Tuhan bahwa kehadiran kami di bangsa ini Tuhan. Ada rencana-Mu yang ini juga buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan. Pertumbuhan kersel-kersel Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Bapa, berikan hikmat marifat buat setiap para pemimpin kersel Tuhan. Untuk terus bergerak dan bergerak dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kersel kami Tuhan, GBWTC Family Kota Wisata ini Tuhan. Tahun 2023 akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh lagi Tuhan. Semakin melebar dan melebar dan melebar Tuhan. Berkembang dengan kuat kuasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat para penetua diaken, para pengerja Tuhan. Setiap yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati mereka dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Ada unity di antara kami Tuhan. Sehingga kami mengerti visi dan misi yang Kau taruhkan melalui gembala kami Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik untuk pengembangan gereja ini ya Bapak. Bapak juga berdoa buat setiap orang yang telah berkontribusi Tuhan. Dalam pelayanan yang mungkin tidak masuk dalam struktur gereja ini Tuhan. Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu sekalian.
Ya, untuk nanti kami ingatkan kembali persembahan dapat diberikan melalui amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan pada saat nanti Bapak Ibu jemaat terkasih turun melalui tangga menuju tangga turun ya. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan buat multimedia menyampaikan warta kita sepekan ke depan. Connection established. Access granted. Shalom Bapa dan Ibu terkasih dalam Tuhan, nama saya Clara. Hari ini, saya akan menyampaikan arta sepekan. Mari kita saksikan. Ibadah Raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor Marsha Manopo. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9 dan 11 pagi yang disertai dengan ibadah KFC. Pastikan Bapak Ibu hadir dan membawa jiwa-jiwa baru. Pertemuan Kersel akan diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni jam 19.30 malam melalui Zoom. Citra Day akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni. Kingdom Prayer Night akan diadakan pada Selasa tanggal 13 Juni di WTC Serpong. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni jam 10 pagi di rumah Bapak Yoyo dan Ibu Nana. Powerhouse Fajar diadakan setiap Sabtu pukul 5.30 pagi bertempat di GBI WTC Kota Wisata. Mari hadir dan berdoa bersama. VVIP akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni jam 19.30 malam. Pengerja wajib hadir. Iman kita terang, hati pun menggebu. Jemaat yang terkasih, jangan lupa minggu depan bawa jiwa-jiwa baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Pembaca warta kita, ya Ibu Clara ya, luar biasa. Kita ada member baru nih pembaca warta virtual. Oh luar biasa. Oh iya. Terima kasih buat multimedia, luar biasa ya, kita semakin futuristik ya ternyata ya, multimedia kita. Terima kasih, ada beberapa highlight yang saya coba ingatkan lagi dari tadi warta sepekan yang disampaikan oleh Miss Clara. Yang pertama adalah Citra Day, diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni, Sabtu yang akan datang, dimulai pukul 8 sampai pukul 16 sore. Jadi ini bukan hanya wajib untuk para peserta SPK 1 yang sudah menyelesaikan kelasnya, tapi buat semua jemaat yang rindu untuk hadir dipersilakan untuk mengikuti acara tersebut. Nanti bisa menghubungi Kakak Deborah atau Pak Haryanto ya. Kemudian baptisan air akan diadakan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 10 bertempat di Citra Grand di keluarga Bapak Dr. Yoyo dan Ibu Nana. Buat Bapak Ibu yang terkasih yang mau rindu ingin mengikuti baptisan air bisa mendaftarkan dirinya ke sekretari gereja, bisa menghubungi Bapak Haryanto. Kemudian ada Selasa depan nanti ada pemberitaan kelas ke ketua-ketua Kersel tanggal 6 Juni pukul 19.30 dengan gembala kita. Pastikan semua ketua Kersel hadir melalui meeting Zoom tersebut. Dan yang tidak kalah penting tadi disampaikan juga oleh Miss Clara bahwa minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya anak muda yang luar biasa, ya hamba Tuhan Marsha Manopo yang akan melayani kita di ibadah 1 dan kedua. Dulu dia artis sinetron Pak, seperti sinetron, tapi dia memang pelayanan juga di gereja sebagai drummer. Pastikan Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini bisa mengikuti ibadah di minggu depan dengan mengajak saudara, rekan-rekan yang atau tetangga yang Bapak Ibu kenal untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan kita siang hari ini.
Dan saya mau menyampaikan selamat datang mungkin bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah kita siang hari ini. Boleh melambaikan tangan kalau ada yang hadir. Oh, ada di sebelah sana. Kami ucapkan selamat datang dan kami sambut dengan penuh sukacita. We care of you. Oke, ya. Hari ini jemaat agak kurang ya. Rupanya saya baru ingat ini long weekend ya. Saya pikir Malaysia doang yang long weekend. Sama ya. Hari apa ya? Oh, oke. Oh ya, Pancasila sama Waisak ya. Oh, oke. Situ saya long weekend ya. Baik. Saya mau perkenalkan dulu kepada jemaat Tuhan, Kak Vera Terik, boleh maju ke depan. Ya, ini adalah pendeta Madya atau PDM kita di GBI-WTC Kupang. Ini sekarang lagi berada di Jakarta karena dalam rangka perawatan cucunya, memang masih kelihatan muda tapi sudah dipanggil Oma. Jadi juga saya ikut-ikutan dipanggil Opa oleh cucunya, oleh anak cucunya. Dan juga Pak Michelle dipanggil Oma. Ya, ini lagi dalam perawatan di Jakarta. Ya, mungkin mau sampaikan sesuatu, silakan. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa ada di sini. Biasa lihat Pak Haryanto, Pak Mancu, Kak Frenchi. Hanya by Zoom, hari ini kita bisa jumpa, puji Tuhan. Saya bersyukur, saya sudah 1 bulan lebih ada di sini, tapi sedang perawatan cucu saya, dia kelainan darah dan pembentukan darah untuk membekunya lama. Sehingga kalau dia perdarahan itu kalau masif harus ditransfusi plasma atau trombosit. Dan sekarang dia sudah 3 rumah sakit. Cipto kemarin rawat di Bunda lagi, 2 malam lalu di Hermina Jatinegara. Dan saya pertama-tama di dalam proses ini, karena pemeriksaan harus ada beberapa pemeriksaan yang kami harus tunggu. Kenapa kami lama di sini? Karena ada pemeriksaan yang tidak bisa di Indonesia, harus dikirim ke Nuh Laboratorium di Singapura, sehingga puji Tuhan juga sebelum kami pulang dulu tunggu ya, dari Prodia bilang sudah akan dipercepat sehingga kami tetap tunggu supaya bisa langsung konsultasi karena harga tiket sangat mahal untuk pergi pulang Kupang Bali. Kami tetap menanti, resiko kerja ada di anak saya minta dukungan doa ya, karena pegawai negeri tapi dia masih honor, jadi ya kemungkinan besar kami pulang akan banyak hal yang hanya kasih karunia Tuhan lah. Jadi bersyukur kita hidup dalam menjadi warga kerajaan Allah dan hidup akan memperoleh banyak hal yang kita tidak bisa pikirkan ya. Kata dunia begini-begini, saya bilang anak saya tenang, yang kita harus fokus adalah jiwa. Jiwa kita nggak bisa ini ya, hanya anugerah, tapi pekerjaan bisa kita cari. Jadi ada banyak hal yang kami bersyukur bahwa kami tidak sendiri di Jakarta, kami punya banyak saudara dan family WTC mengcover kami ya. Di sini banyak saudara-saudara kami, ada banyak malaikat yang Tuhan kirim ya, mendoakan kami baik dari Kupang sampai di Jakarta, bahkan bukan hanya mendoakan, mendukung kami dari banyak hal, termasuk materi ya, karena penyakit ini tidak di cover oleh BPJS, penyakit ini sama sekali, kalau penyakit bawaan insurance dan BPJS tidak tanggung, tetapi Tuhan memberikan banyak malaikat dan malaikat itu juga ada duduk di sini. Saya tidak sebutkan karena saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan upah yang besar bagi mereka. Terima kasih dari saya itu saja. Kalau saya sebutkan nanti berkatnya hanya terima kasih di dunia. Tetapi saya percaya bahwa surga terbuka, tingkap surga terbuka untuk mereka. Untuk semua yang telah mendoakan kami dan memberkati kami secara material. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ya, anak dari Kak Vera yaitu Citra itu juga mengembangkan produk susu kelor ya. Susu kelor kerjasama sama Pemda, pemerintah untuk memberi makan anak-anak yang kurang gizi, stunting ya. Jadi itu satu produk yang bagus sekali. Ya hanya nggak bisa dijual terbuka ya, karena itu sudah jadi diambil oleh pemerintah gitu ya, nggak bisa dijual terbuka. Ya puji Tuhan kita punya anak-anak Tuhan yang kreatif. Oke, hari Sabtu ini kita ada acara penting ya. Saya harap kita semua hadir, yang khususnya bagi yang belum pernah hadir. Saya boleh tahu berapa banyak saudara yang pernah ikut Restoration Gathering atau sekarang disebut Citra Day, atau Citra itu Celebrate Inner Man Transformation, transformasi manusia batin. Boleh saya tahu yang sudah pernah ikut Restoration Gathering? Tinggi. Coba lihat kiri kanan yang belum pernah ikut. Ajak yuk, ajak mereka ikut hari Sabtu ini, ayo. Ajak ikut Sabtu ini ya. Tolong diajak ya. Iya. Pak Sofyan, saya ajak Pak Gembala, ajak Kak Sofyan, Kak Vera. Ini ada Kak Vera juga di sini. Kak Vera yang ini juga Kak Vera kreatif juga nih. Ya kalau Kak Vera kita ini dulunya adalah Putri Citra NTT Nusa Tenggara Timur ya, terpilih jadi Putri Citra dan sekarang dia banyak mengembangkan UMKM untuk nolong banyak orang-orang di desa-desa pengembangan UMKM. Ini ibu sangat kreatif, saudara mau nanya keterampilan tangan apa pun banyak dia pasti tahu, dia punya ilmunya banyak sekali. Iya, oke. Pelajaran kita di hari Sabtu itu ada 5, yaitu Citra. Ada nggak dibuat di multimedia PowerPoint? Oke. C-nya adalah pelajaran pertama, C-nya adalah cahaya batin. Cahaya batin bicara mengenai pemulihan batin. Jiwa kita mesti dipulih. Kenapa banyak kita nggak bertumbuh dalam kodrat ilahi? Karena jiwanya belum beres. Tapi kalau jiwanya beres, tumbuhnya cepat. Ya. Lalu I-nya sudah C ya tadi ya. Sekarang I atau I, intim dengan Bapa. Wah ini kuncinya. Mengenal hati Bapa itu kunci bertumbuh di dalam kekristenan. Ya. Kemudian T-nya, temukan diri Anda. Nah ini adalah mengenai citra diri kita di dalam Kristus. Siapa aku di dalam Kristus. R-nya adalah rencana Allah bagi hidup Anda. Ini menemukan tujuan Tuhan bagi hidup Anda. R-nya. A-nya adalah aktivasi karunia-karunia roh. Wah ini keren ya. 5 topik dibahas dari pagi sampai sore. Maksud saya karena ada break 1 jam. Dan makan siangnya gratis. Wah, di tempat-tempat lain, gereja lain teman-teman saya yang bikin ada dikutip biaya makan. Ya, biaya makan 50.000. Di sini gratis. Gereja kasih makan ya. Itulah sebabnya saya harap saudara yang belum pernah ikut supaya pertumbuhan rohanimu sehat. Karena itu ibarat kita lagi bongkar lahan ground kita, tanah hati kita semua diberesin supaya numbuhnya cepat. Oke ya. Jadi langsung daftar di bawah ya. Langsung daftar di bawah ya. Kalau bisa panitia teriak-teriak daftar. Wah, itu ya. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sebelum
saya doa berkat, saya ingin jemaat Tuhan mendoakan Ika, anaknya Ibu Vera, cucu Ibu Vera. Ya, ada kejutan hari ini, saya mau minta Ibu Maria untuk mendoakan. Ibu Maria yuk sini, doakan buat Ika, ya cucu daripada Ibu Vera. Mari yang ada di situ arahkan tangan ke Ibu Vera saja sebagai perwakilan, mewakili Ika. Bapak, Engkau sungguh baik, Bapak. Engkau sungguh mulia. Allah yang hebat, penguasa langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan cucu Ibu Vera di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam kebenaran dan terang-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, dokter boleh memvonis apapun Tuhan. Manusia boleh mengatakan apapun Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdiri Tuhan Yesus meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan belas kasihan kesembuhan Tuhan. Sembuh total Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama penuh kuasa Tuhan. Nama penuh mujizat-Mu nyata Tuhan Yesus. Tuhan, kami bawa keluarga Ibu Vera Tuhan, anak dan cucu mantunya ke dalam nama-Mu Tuhan. Penghiburan dan kekuatan surga boleh melimpah dalam keluarga ini Tuhan. Karena kami percaya, kami berdoa pada tempat yang tepat. Kami percaya Tuhan, Kau menciptakan langit dan bumi. Kami punya Tuhan yang penuh kuasa, yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan kebenaran dan terang-Mu Tuhan. Pembelaan dan kedaulatan-Mu nyata di keluarga ini. Bela keluarga ini. Bela Tuhan Yesus. Tuhan, mujizat kebenaran-Mu nyata Tuhan. Boleh deklarasi bahwa Yesus Tuhan, penyelamat dan pemilik kehidupan, pemilik kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersepakat Tuhan, meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Cucu Ibu Vera boleh merasakan kesembuhan. Kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hidup kami Tuhan. Setiap langkah kami, pemikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, berikan aplaus. Saya rasakan doa Ibu Maria sungguh luar biasa. Ada kuasa dalam doanya. Mari angkat kedua tangan saudara. Horabaka syadaralabalaba. Orabadabadabadabadaba syadara. Pulanglah dalam semua berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi kita, hidup kita yang saleh. Dalam keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan terimalah kuasa dunamis Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Melangkah dalam kemenangan, bertumbuh dalam kodrat ilahi. Sekarang bahkan sampai Yesus datang menjemput kita gerejanya dan bersama Dia dalam kerajaan kekalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.